Halo semuanya, di video kali ini saya mau share hasil roti yang saya mixer dengan mixer Signora De Royal. Untuk resep bisa dilihat di kolom deskripsi ya, saya sudah sertakan di sana resepnya. Dan untuk cara membuatnya, kalian bisa ikutin video ini sampai selesai. Jangan ada yang di skip ya, karena di dalam video ini saya akan mereview mixer Signora De Royal ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Untuk abon, saya menggunakan abon kualitas bagus. Jadi disarankan kalau ke TBK belanja, belilah abon yang kualitas bagus biar rasanya enak. Ini nge-mixernya all in one ya. Jadi semua bahan dimasukkan bersamaan kecuali menteganya dan garam nanti. Mixer pakai speed rendah dulu ya, 1 sampai 2. Lalu cairan itu pelan-pelan dituang, jangan tuang semuanya ya. Karena kalau langsung dituang semua nanti takutnya kelembean, kebanyakan air. Karena kelembapan dari setiap tepung itu beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Ini mixernya kokoh sih sebenarnya, ada di bawahnya itu ada karet, jadi memang tidak bergeser-geser mixernya. Saya taruh di lantai ini supaya mixernya itu nggak ribut. Secara jujur dari pengalaman saya ya, menggunakan mixer De Royal ini, jika mengadon roti setengah kilo atau 500 gram, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 20 menit. Nah, saat mengadon roti ini, mesinnya agak mudah panas sih. Lalu ada mengeluarkan bau karet gitu. Jadi kalau saya udah ada cium aroma karet dan mesinnya udah panas banget, maka saya matikan 30 detik biar lebih dingin sebentar ya kan. Lalu nanti setelah 30 detik saya lanjut lagi nge-mixernya. Pokoknya kalau saya udah cium ada aroma karet dan mesinnya udah panas, saya matikan 30 detik, lalu lanjut lagi nanti. Supaya mixer ini awet gitu, biar gak gampang rusak. Kan sayang, udah inden 3 bulan. Kalau gampang rusak kan sayang banget ya. Untuk mengadon adonan cake atau bolu, mesinnya ini nggak akan panas dan tidak akan mengeluarkan bau. Jadi mungkin mengadon roti kan kerja mesinnya lebih berat, makanya dia cepat panas dan ada mengeluarkan bau karet. Itu sih dari pengalaman saya ya. Kalau kalian mau beli mixer The Royal ini, mau dipakai untuk jualan kue atau roti atau donat, sepertinya nggak cocok deh. Karena di dalam buku panduan itu ini ada disebutkan kalau ini hanya penggunaan rumah tangga aja. Jadi hanya cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk jualan ya. Supaya nanti kalian nggak salah beli. Jadi total yang saya gunakan waktu untuk mengadon roti ini mulai dari awal sampai kalis elastis itu sekitar 20 menit. Nah, udah di situ saat dimatikan 30 detik. Tadi saya matikan ada sekitar 4 kali per 30 detik ya. Jadi total waktunya itu sekitar 20 menit udah mencapai kalis elastis gitu. Nah, yang ini udah saya mixer sekitar 10 menit. Dia belum kalis elastis, masih sobek saat direntangkan gitu ya. Nah, masih koyak dia. Tapi kalau untuk roti biasanya saya sampai kalis elastis.
Kalau ditarik nggak akan koyak, nggak mudah koyak. Untuk tampilan mixer The Royal ini, tampilannya sangat bagus ya. Terlihat elegan, terlihat mewah. Waktu itu saya beli inden itu di bulan 10 tahun 2019 dan barang itu baru sampai di tangan saya awal Januari tahun 2020. Jadi ada sekitar 3 bulan saya ikut inden. Saya beli online ini. Ini sudah kalis elastis ya, sudah 20 menit saya mixer. Jadi kalau direnggangkan kayak gini, dia tidak mudah koyak lagi. Adonan yang sudah kalis ini saya bulatkan. Saya biarkan dulu sekitar 10 menit biar adonannya rileks. Nah, ini bagian ini jika sudah selesai mengadon, maka ini dibuka ini. Bagian yang di tengah-tengah itu tidak bisa kena air. Saya juga taunya saat membaca buku panduan. Nah, ini adonannya yang sudah kalis seperti ini. Tadi kan saya biarkan 10 menit, saya bagi-bagi sekitar 40 gram. 40 gram. Saya mau bikin roti sobek. Dan isinya itu coklat seres. Bentuk semulus mungkin nanti supaya hasil rotinya bagus, mulus. Loyangnya harus dioles dengan mentega atau margarin ya, supaya nanti tidak lengket. Nah, sebelum saya isi, adonannya saya pipihkan dulu dengan rolling pin untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam. Jadi nanti rotinya enggak banyak udaranya. Lalu saya isi dengan coklat seres, lalu direkatkan dengan bagus dan rapi supaya nanti saat dipanggang coklatnya enggak meluber. Jadi dicubit-cubit gitu dia. Dibulatkan semulus mungkin, lalu dicubit-cubit bagian yang belum rapi. Lalu susun di loyang. Lakukan semuanya sampai habis ya. Usahakan bagian tengahnya itu jangan terlalu tipis. Direkatkan dengan bagus supaya nanti adonannya tidak keluar, adonan coklatnya itu tidak keluar saat dipanggang. Nah, setelah seperti ini, maka kita biarkan mengembang 90% dari ukuran semula. Kalau yang ini saya bentuk tadi ukurannya ini sekitar 50 gram. Lalu ini saya bentuk bulat memanjang, tapi tidak saya isi, kosong aja. Nanti toppingnya saya bikin abon. Nah, ini juga saat merekatkannya itu bisa dicubit-cubit ya, supaya nanti saat dipanggang tidak lepas. Saat menggilas roti ini jangan kuat-kuat ya, pelan-pelan saja. Iya, pelan-pelan saja.
Ini saya proofing 90% dari ukuran semula. Jadi saat itu saya membuat roti ini ya malam hari. Jadi butuh 1 jam gitu untuk mengembangkannya. Jangan sampai mengembang 2 kali lipat ya, supaya nanti hasil rotinya itu tidak keribut. Nah, ini adalah hasil roti sobek saya. Saya panggangnya di oven tangkring ya. Jadi sesuaikan sajalah dengan oven yang kalian punya. Kalau saya menggunakan oven tangkring, jadi ovennya harus benar-benar panas dulu. Saya panaskan ovennya dengan api besar itu 10 menit. Nah, lalu saya masukkan adonan rotinya ke oven. Langsung saya kecilin apinya. Lalu ini saya panggang 15 menit. Jangan, ini sebenarnya udah terlalu matang sih. Jadi waktu itu saya sekitar 18 menit gitu, karena saya lupa. Seharusnya ini 15 menit aja udah bisa. Ini hasil rotinya lembut, wangi, seratnya juga bagus. Nah, kalau yang ini saya mau topping dengan abon dan seres ya. Ini olesannya saya menggunakan susu kental manis dan mayones. Perbandingannya 1:1 ya. Lalu saya tabur dengan abon yang kualitas bagus. Karena ada sih beberapa merek abon yang kurang enak rasanya. Kalau yang ini saya oles buttercream, lalu nanti saya taburin dengan seres. Lalu nanti rotinya ini disimpan di tempat yang kedap udara ya, ditutup supaya tidak keras rotinya. Oke teman-teman, sampai jumpa, selamat mencoba ya. Jangan lupa dukung channel aku ya teman-teman. Subscribe, komen, share, dan like videonya. Terima kasih.